Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Primadiani Putri. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat notepad sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Software yang saya gunakan adalah NetBeans IDE versi 7.0. Langsung saja untuk membuat project baru, kita memilih file, lalu new project, lalu pilih Java application. Beri nama project Anda. Di sini saya akan memberikan contoh dengan nama notepad. Kemudian klik finish. Bisa dilihat bahwa pada panel project telah terdapat project yang Anda buat sebelumnya, yaitu notepad. Selanjutnya kita akan membuat package baru pada folder source package, beri nama notepad, kemudian klik finish. Selanjutnya kita akan membuat JFrame untuk membuat graphical user interface. Saya memberi nama notepad untuk JFrame notepad yang akan kita buat. Setelah itu akan muncul file notepad.java yang merupakan JFrame. Pertama-tama akan untuk menyerupai bentuk notepad, saya akan menambahkan menu bar ke dalam JFrame. Dalam komponen menu bar terdapat dua komponen utama, yaitu file dan edit. Kemudian Anda juga bisa menambahkan sesuai dengan keinginan Anda. Pada menu file ini akan saya tambahkan menu item. Yang pertama adalah new untuk membuat file baru. Kemudian tambahkan lagi menu save, kemudian menu open, kemudian tambahkan juga menu print untuk mencetak dokumen Anda yang berbentuk file txt. Terakhir, pada menu file tambahkan submenu exit untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya pada menu edit tambahkan submenu seperti copy, paste, cut, dan delete. Kemudian untuk menambah menu, kita juga bisa menambahkan satu lagi, sini, seperti format yang akan saya isi dengan submenu, yaitu font, untuk mengganti font. Kemudian tambahkan satu lagi menu about, yang isinya adalah about notepad. Di sini kita juga bisa menambahkan icon yang telah disiapkan sebelumnya. Saya telah memiliki beberapa icon. Nah, akan muncul icon seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan shortcut untuk memilih menu. Umumnya untuk menambahkan menu adalah menggunakan shortcut control dengan huruf M. Maka akan muncul seperti ini. Tambahkan juga pada semua menu atau submenu yang telah Anda siapkan sebelumnya. Setelah selesai memberi icon dan shortcut seperti yang bisa dilihat pada gambar ini,
Selanjutnya kita akan tambahkan text area untuk area text editor. Kemudian sesuaikan besarnya. Setelah itu, setelah semua komponen telah lengkap, tampilan nama variabel agar bisa mudah diingat. Lakukan seperti ini seterusnya. Setelah sudah mengubah nama variabel tipe 1, maka coba kita run dulu baca kita. Berikut ini adalah hasil ketika uji kelebihan. Kita bisa mengetik pada text area yang telah disediakan. Namun untuk menu-menu file, save, open, dan sebagainya belum bisa digunakan karena belum diberikan action. Sekarang tugas kita adalah memberikan action untuk setiap button yang ada pada komponen Notepad. Pertama-tama adalah action untuk button new. Cara menambahkannya adalah berikan ikon action perform. Setelah itu akan muncul ke source code. Kemudian agar menu atau fungsi-fungsinya bisa kita lagi, saya akan membuat suatu fungsi, yaitu fungsi new seperti ini. Fungsi new file ini pertama-tama akan menyeleksi apakah kondisi dari text area memiliki isi atau tidak ada isinya. Jika tidak ada isinya, maka akan lari ke fungsi set new ini. Pertama-tama isi dari text area akan disetting agar tidak memiliki isi, dan judul dari notepad-nya akan bernama untitled. Kemudian jika text area memiliki isi, maka akan muncul option dialog untuk menanyakan apakah user ingin menyimpan perubahan. Jika user memilih yes, maka akan dilanjutkan ke fungsi save dan kembali ke set new. Kemudian jika user memilih no, akan lari ke set new. Fungsi save adalah digunakan untuk menyimpan hasil perubahan yang diketikkan pada notepad. Pertama-tama dicek apakah variabel bernama file yang merupakan dari kelas file sama dengan null. Jika ya, maka akan didapatkan hasil teks dari txt input, kemudian di write ke file writer. Setelah itu, jangan lupa untuk menutup atau meng-close. Sedangkan untuk fungsi file chooser digunakan untuk menampilkan file chooser, yaitu untuk memilih membuka directory dari suatu komputer. Setelah itu, tambahkan menu new ke dalam action button new. Sekarang coba kita jalankan project kita. Ketika saya memilih tombol new, maka otomatis akan muncul tulisan untitled dan text area disetting kosong. Kemudian saya akan mencoba menulis sesuatu, kemudian kita pilih file new, maka akan muncul option dialog apakah kita ingin menyimpan atau tidak. Kita cancel. Jika kita ingin menyimpan, jika kita menemukan cancel, akan kembali ke menu awal. Namun jika kita memilih down save, maka akan tertutup. Kemudian jika saya memilih save, maka akan
muncul Java user seperti ini untuk memilih letak directory di mana akan disimpan file ini. Maka otomatis akan tersimpan. Bisa dilihat di directory F telah muncul file .txt bernama ini. Kita kembali ke dashboard. Selanjutnya adalah menu save. Kita akan menggunakan option yang sama. Ketika tombol save dipilih, maka fungsi file chooser akan dijalankan, yaitu untuk membuka atau directory tempat di mana kita ingin menyimpan file yang akan disimpan. Selanjutnya adalah open. Kita berikan action coupon. Berikut ini adalah fungsi open yang digunakan ketika atau dijalankan ketika menu open dipilih. Pertama-tama akan muncul Java user untuk memilih file mana yang akan dibuka. Kemudian akan diambil atau dibuka file menggunakan file reader. Lalu diambillah file yang dipilih atau selected file. Kemudian mengatur judul dari notepad sesuai dengan nama file yang dipilih. Kemudian akan dibaca menggunakan tablet reader isi dari file tersebut. Kemudian masukkan isi tersebut ke dalam action menu open action perform. Maka akan muncul pernyataan bahwa kita harus menggunakan file patch. Berikut ini adalah hasilnya. Sekarang kita coba untuk membuka file. Kita coba membuka file ini, akan muncul di sana. Selanjutnya adalah menu edit. Pada menu copy, paste, cut, dan juga kita tambahkan fungsi agar dapat digunakan. Pada copy ini tambahkan fungsi copy. Sedangkan pada paste, komponen txt input akan memanggil komponen fungsi paste. Begitu juga dengan cut. Sedangkan untuk menu delete menggunakan substring untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari dimulainya file yang diseleksi, kemudian akan dihapus dan dihapus sesuai file yang tidak diseleksi atau karakter yang tidak diseleksi. Selanjutnya untuk menu format. Untuk menu format buatlah tampilan seperti ini, yaitu font. Kemudian ini text area untuk menampilkan maksud saya adalah list untuk menampilkan poin yang terdapat pada contoh text. Sedangkan font style yaitu regular, italic, bold, dan bold italic. Kemudian size mulai dari 8 sampai 72. Kemudian di bawah sini adalah text area untuk menampilkan display perubahan font style, dan size. Selanjutnya adalah action ketika font dipilih, yaitu pertama-tama kita membuat instansiasi objek dari kelas format font dengan nama font chooser sesuai dengan konstruktornya. Ini adalah maksudnya adalah komponen this adalah kelas ini yang dipanggil. Kemudian ambil get font dari txt area. Setelah itu atur txt area menggunakan font yang dipilih sebelumnya. Ini adalah hasil akhir dari pembuatan notepad setelah kita cantik dan penjelasan-penjelasannya. Kami akan memilih font. Akan muncul seperti ini. Saya ganti menggunakan concealer menggunakan 18. Kita akan berlanjut. Sekian penjelasan saya.